Cara mengatakan tidak agar hidup lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Kembali lagi bersama dengan saya Rahmat Syah, trainer public speaking. Satu momen saya pernah saat itu pelatihan di Bandung. Salah seorang sahabat saya kemudian mengajak untuk makan bersama dengan klien di luar, dan kami pada saat itu ada berlima. Lalu pas sampai di lobi, diajaklah partner kita yang satu lagi, "Kang, mau ikut, kita mau makan di luar." Lalu dia menjawab, "Sorry Kang, saya ada deadline yang mesti saya kirim jam 8 malam ini. Mohon maaf, saya nggak ikut ya." Dan teman saya kemudian mengatakan, "Sometimes leadership is about to say not." Bagi saya itu suatu hal yang inspiring. Bagi saya itu sesuatu hal yang menarik untuk memahami kalimat keberanian untuk mengatakan tidak. Sebab, bagaimana yang kita tahu, yang mungkin Anda pernah mengalaminya, seperti yang pernah saya jalani sebelumnya. Kehidupan yang penuh gegana, gelisah, galau, merana, kadang-kadang tanpa kita sadari itu berawal dari persoalan ketidakmampuan untuk mengatakan no, tidak, ataupun kemampuan kita untuk mengatakan maaf saya tidak sepakat, maaf saya tidak berminat, maaf saya tidak ingin terlibat, saya tidak mau ikut. Gara-gara ketidakmampuan untuk mengatakan tidak ataupun menolak, seringkali terciptalah suasana hati yang tidak nyaman, gelisah, galau, merana, bahkan menjadi beban kehidupan dalam aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan share tentang 3 cara bagaimana agar kita mampu mengatakan tidak agar hidup menjadi lebih bahagia. Disclaimer, bahwasanya tips ini yang saya jalani, tips inilah yang saya gunakan mulai berani untuk mengatakan no. Dan menarik, semenjak itu pula saya merasa hidup lebih lepas, hidup lebih damai, dan kehidupan saya menjadi lebih bahagia. Oleh karena itu, inilah yang ingin saya bagikan kepada Anda. Dan sebelum kita bahas poin yang pertama, pastikan Anda sudah subscribe dan klik lonceng pemberitahuan supaya Anda tetap update pada video-video berikutnya. Yang pertama, yang perlu kita lakukan menurut saya, mengakui bahwa diri kita adalah manusia. Maksudnya, yang terjadi pada diri saya, hal-hal yang berat mengatakan tidak ataupun susah untuk menolak, lantaran terfikir, kok saya nggak manusiawi banget kalau menolak. Kok saya kayaknya tidak berperasaan kalau mengatakan tidak. Kok saya kalau melakukan hal tersebut nanti katanya trainer public speaking, berbagi ide, berbagi kebaikan, diminta tolong kok tidak. Hal ini dihantui dalam diri saya. Seolah-olah ketika saya menolak hal tersebut, saya tidak lagi menjadi manusia. Ini yang terjadi pada diri saya pada saat itu. Lalu apa cara supaya saya berani kemudian mengatakan, "Mohon maaf, saya tidak ikut," atau "Saya tidak berminat, saya menolak penawaran Anda, nggak boleh, saya tidak setuju." Pernyataan-pernyataan tidak ini selama pada konteksnya ketika itu diucapkan, pada hakikatnya that's it. Itulah bahwasanya saya adalah manusia. Dengan mengakui bahwasanya diri manusia, saya tidak menggunakan istilah sadar. Pasti kita sadar diri kita adalah manusia, bukan binatang, kita bukan dewa, kita bukan malaikat. Namun, pengakuan pengalaman saya menyebabkan kita menjadi, itulah gua, itulah saya, inilah diriku.
Terserah Anda mau mengatakan apa, that's who am I. Hal bodoh yang pernah saya lakukan dalam hidup saya, too much thinking, terlalu memikirkan apa perkataan orang lain. Yang menarik dalam kehidupan ini, perkataan-perkataan itu pada hakikatnya tidak terjadi. Justru itu semua kalimat-kalimat dalam pikiran kita. Nanti orang ngomong ini, nanti orang mengatakan ini, nanti orang... Hal yang menarik, pemikiran-pemikiran ini itu menjadi stupid, itu menjadi hal terbodoh, menjadi hal-hal yang tidak berguna. Saya paham bahwasanya memikirkan apa perkataan orang dalam rangka beretika, dalam rangka memudahkan kita bersosialisasi. Selama pada konteksnya, that's good. Selama pada tempatnya itu baik. Tapi ketika cuma thinking dan kemudian memang diri kita tidak mau untuk mengatakan tidak. Kalau memang nggak setuju, bilang nggak setuju. Kalau bilang tidak berminat. Yang terjadi adalah itu sama halnya pembodohan pada diri sendiri. Saya mulai membohongi diri saya sendiri. Saya menipu diri saya sendiri. Yang kadang-kadang juga sekaligus menipu orang lain. Poin yang pertama, akui bahwasanya kita manusia, kita bukan dewa, kita bukan binatang. Ya, manusia kadang-kadang butuh untuk menangis, kadang-kadang butuh bahagia, kadang-kadang Anda mengatakan I'm not human, it's up to you. Prinsip yang pertama. Lalu yang kedua, yakin takdir sudah ditetapkan. Nasib masih bisa diusahakan. Maksudnya, ini lebih kepada pengalaman hidup saya. Dihantui oleh pemikiran-pemikiran tentang karma baik, karma buruk. Dihantui tentang apa yang saya lakukan hari ini akan terjadi juga nanti kepada diri saya. Kalau saya menolak orang hari ini, besok kalau saya ditolak bagaimana? Kalau saya mengatakan tidak terhadap tawaran orang hari ini, kalau saya ditolak bagaimana? Bahkan hal yang lebih ekstrim terpikir, aduh kalau saya tolak nanti dia menderita. Kalau saya mengatakan tidak nanti dia tidak bahagia. Kalau saya mengatakan tidak, dia nanti menjadi punya kehidupan yang gegana. Padahal entah saya mengatakan tidak ataupun menolak, bahkan mungkin menerima, jika memang sudah qadarullah di sana ditetapkan tidak terjadi. Artinya proses takdir kita tidak bahas di sana, tapi persoalan usaha. Kalaupun nanti nasib, kalaupun itu terjadi sesuatu, maka yang bisa saya lakukan memegang prinsip bahwasanya saya bertanggung jawab atas kehidupan yang saya jalani. Saya tidak mampu untuk bertanggung jawab kehidupan yang dialami oleh orang lain. Ketika seseorang kemudian dia jadi sedih, ketika seseorang dia kemudian menjadi tidak bahagia dikarenakan saya tidak perlu baper di sana, karena yang perlu saya tanggung jawab perbuatan saya. Kalau semua hal kehidupan ini saya bertanggung jawab juga bagaimana kehidupan yang dialami oleh orang lain, maka blaming itu dibenarkan dalam kehidupan. Pantas saja saya begini karena orang tua saya, pantas saja saya begini kamu sih nolak saya, pantas saja begini sih kamu tidak setuju. Padahal itu semua adalah persoalan pilihan. Ketika terjadi sebuah peristiwa, pilihan apa mau saya ambil? Meresponnya itu sebagai sebuah keberkahan, atau meresponnya itu sebagai sebuah musibah. Itu semua pilihan. Dan pilihan tersebut saya bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang saya lakukan. Yang bisa saya kerjakan dan kemudian saya paham ada cara saya berintonasi mungkin tidak sesuai dengan maksud yang saya sampaikan. Bagi dia itu menjadi ketinggian. Maka yang bisa saya katakan, yang saya maksud tadi, saya ingin mengatakan apa yang saya rasakan dan saya pikirkan tanpa tendensi kemarahan. Jika tadi terdengar lebih tinggi, izinkan saya mengulanginya kembali dengan mengatakan dengan clearly to speak, dan ini menjadi bentuk responsibel pada diri sendiri. Nah, prinsip ini berawal dari bahwasanya sesuatu yang memang sudah digariskan pasti akan terjadi, tapi ada hal-hal saya manusia diberi ruang untuk melakukan usaha,
penyesuaian. Dan saya akan bertanggung jawab di sana, sehingga ketika saya mengatakan tidak, itu keputusan saya, dan saya bertanggung jawab dengan keputusan yang saya lakukan. Yang ketiga, bersikap asertif. Asertif sederhananya kalau bagi saya, bentuk komunikasi dalam mengekspresikan apa yang saya inginkan. Lalu saya komunikasikan kepada orang lain, di mana saya menyatakan berstatement dengan kalimat yang jelas apa yang saya mau. Bentuk narasi yang saya komunikasikan sesuai dengan konteks tanpa menambah hal-hal yang lain, tegas dan jelas. Itulah asertif. Yang menarik dengan hal-hal komunikasi yang asertif, maka memudahkan orang lain mengambil keputusan, memudahkan orang lain untuk bertindak sesuatu. Dibandingkan nanti saya kabarin ya. Kalau memang iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Dua prinsip tadi kemudian ditambah dengan skill asertif, insya Allah membuat kita, terutama saya pribadi, mulai berani mengatakan tidak pada hal-hal yang saya tidak mau. Menyadari 3 prinsip ini membuat saya untuk menolak penawaran yang kalau memang saya tidak suka, saya tolak. Meskipun saat ini masih dalam proses belajar, masih dalam proses enggak spontanitas, tetapi saya merasakan dan mengalami proses dari dulu yang enggak enakan, berat menderita, tapi dengan melakukan 3 hal ini tadi, kesadaran 3 hal ini, alhamdulillah membuat saya menjadi lebih mudah. Contoh, ketika ada penawaran kemudian masuk ke WA saya, Pak Rahmat, izinkan kami menginformasikan bahwasannya di tempat kita akan ada pelaksanaan 100 box nasi, per boxnya itu Rp20.000. Yang intinya di sana adalah ajakan. Saya langsung menjawab balas kemudian, saya tidak ikut menyumbang nasi boxnya. Kalau dulu yang terpikir, 20.000 pun berapa? Apa yang membuat saya perlu di sana? Saya butuh untuk mengatakan bahwasanya saya tidak, supaya dia tidak ada ekspektasi bahwasanya saya akan memberikan iming-iming terhadap programnya dia, dan dia bisa fokus kepada orang lain, dia fokus untuk melakukan hal lain. Di sini semakin saya asertif mengatakan tidak, maka saya sebenarnya sedang memudahkan kehidupan orang lain, bukan justru mempersulit. Lakukan 3 hal ini, insya Allah hidup Anda akan menjadi lebih bahagia, dan Anda berani mulai mengatakan tidak. Sudah subscribe kan? Mudah-mudahan tidak menjawabnya dengan kata-kata tidak. Saya Rahmat Syah, sampai berjumpa dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.